Bijaklah dalam bermedia sosial. Sebenarnya menggunakan media sosial atau medsos adalah untuk media promosi, bersosialisasi, dan juga sekedar mengekspresikan diri lewat karya. Itu hal yang positif. Semisal dengan upload foto atau swafoto dan update status selagi tidak merugikan orang lain. Sayangnya tidak semuanya bisa mengambil hal positif pada media sosial, karena sebagian malah mengambil sisi negatif. Buktinya adalah penggunaan medsos yang tidak bijak, di mana sekarang banyak orang yang menggunakan medsos untuk menyebarkan hoax, foto, dan video yang tidak pantas, bahkan dengan meninggalkan komentar yang tidak menyenangkan. Media sosial akan mendatangkan pahala bila digunakan dengan baik, seperti untuk aktivitas dakwah, pendidikan, dan hal-hal yang mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya bisa menjadi pahala jariah jika terus-menerus disebarkan dan dibaca oleh orang lain. Sebaliknya, medsos juga akan menjadi dosa jariah bila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan bahkan bertentangan dengan Islam, seperti menyebarkan hoax alias berita bohong. Penulis buku adab dan fikih bermedia sosial Insinyur Munawar PhD mengatakan bahwa ini seringkali tanpa sadar dan tanpa berpikir panjang seseorang langsung menyebarkan kembali atau share informasi dan kabar yang diterima tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Hoax atau berita bohong itu bukan hal baru. Sudah ada sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Korbannya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, kata Munawar dalam bedah buku miliknya yang digelar Dewan Dakwah Tangerang Selatan di Pamulang, Tangsel, Rabu 25 November 2020. Nah, ternyata ada dosa jariah juga. Nah ini kita harus sama-sama pahami bahwa di samping pahala jariah ternyata ada dosa jariah. Tanpa sadar kita juga nge-share dosa. Baik. Jadi kalau selama ini terkesan ada beberapa ini oknum lah, atau ada beberapa buzzer itu ya yang membenturkan antara umat itu supaya terbentur. Memang ada banyak hal yang mungkin bisa jadi perlu kita kritisi ya. Sebenarnya ada agenda apa sih gitu loh. Kalau saya sebagai orang IT, saya melihatnya dari sisi ini ya, bahwa ada beberapa tokoh, misalkan katakanlah HRS misalkan ya, atau Anies Baswedan misalkan ya, secara secara topik mereka cukup punya tren tersendiri gitulah ya. Nah, dalam beberapa kasus itu ternyata tren-tren ini semakin lama semakin menunjukkan kondisi yang signifikan, yang itu kelihatannya membahayakan eksistensi dari rezim yang saat ini berkuasa. Nah, seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan, bahwa ketika satu topik itu jadi tren, ini harus dilihat dulu arahnya kemana. Kalau ini arahnya bisa membahayakan, maka ini harus sesegera mungkin untuk dibuyarkan ya, supaya nanti tidak membahayakan eksistensi yang ada. Nah, inilah maka kaitannya ke tadi, kenapa dalam beberapa topik tertentu ini justru harus dibungkam atau harus dibuyarkan, yaitu tadi karena ketika tren ini semakin lama semakin menunjukkan tren yang menaik, itu dinilai akan membahayakan eksistensi yang ada. Kemudian terkait dengan ketika ada media itu justru trennya adalah pada apa yang ada di media sosial. Nah, saya melihatnya ini justru kemiskinan dari reporter media tersebut. Reporter ini tidak mau menggali apa yang ada di luar sana, atau kalau misalkan mereka melihat yang ada di media sosial, mereka terima jadi aja. Mereka nggak mau menggali lagi lebih lanjut sebenarnya tren di media sosial ini benar atau enggak. Nah, bisa jadi juga kaitannya dengan tadi ada beberapa hal yang dengan kondisi media mainstream yang saat ini agak susah mendapatkan iklan dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya pukul rata, ambil dari media sosial, kemudian dari media sosial mereka nggak olah lagi. Atau bisa juga karena ada pesanan khusus terkait dengan ini eksistensi ini, tren ini harus dibuyarkan. Nah, maka mereka ngambil langkah singkat, ambil itu kemudian sebarkan. Dampaknya akhirnya harusnya media-media ini jadi media mainstream yang
menebarkan manfaat dalam konteks tidak menebarkan hoax, itu justru jadi mereka malah justru jadi penyebar itu sendiri. Kira-kira itu. Dalam kesempatan yang sama, praktisi komunikasi Yon Ahmad mengingatkan masyarakat akan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang selama ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku medsos. Padahal awalnya undang-undang ini untuk melindungi publik dari kejahatan transaksi elektronik, tapi malah banyak digunakan memenjarakan orang, kata Yons. Para ahli komunikasi maupun pakar digital sekedar memberi panduan-panduan yang merupakan hasil observasi perilaku masyarakat di keseharian dalam bermedia sosial. Karena hingga kini memang tak ada aturan baku mengenai cara berperilaku bijak di media sosial. Saya kira memang ada informasi atau arus informasi yang tidak sehat ya. Kalau kita melihat arus informasi yang sekarang kita saksikan di media sosial, banyak sekali pandangan-pandangan atau oposan gitu ya, oposisi yang mereka banyak sekali ditangkapi gitu kan. Sementara pihak yang mendukung istana boleh mengatakan apa aja, menghina ulama, kemudian tanda petik memfitnah dan lain sebagainya, seolah dibiarkan. Dan saya kira memang ini ada semacam ketidakadilan informasi yang dilakukan oleh aparat gitu. Dan ini saya kira nggak boleh terjadi gitu. Harus ada keadilan hukum di dalamnya, bahwa kalau memang salah ya katakan salah gitu kan. Tindak entah itu dari oposisi atau pendukung istana gitu. Jangan ada pembedaan antar keduanya gitu. Ketika oposisi salah langsung ditangkap, kemudian yang mendukung istana seolah dibiarkan ketika mereka melakukan kesalahan. Dan ini saya kira kurang sehat ya di ranah demokrasi kita sekarang ini. Terkait dengan berita HRS, saya kira media semua mengangkatnya gitu kan. Semua media mengangkatnya menjadi sebuah isu yang menarik, dan ini juga harus kita waspadai. Kenapa bisa jadi isu ini memang ya dipelihara gitu, artinya menjadi kehebohan media yang kemudian menutupi isu-isu yang sebenarnya lebih penting gitu. Jadi isu-isu kesejahteraan rakyat, isu-isu bagaimana pendidikan harus diutamakan, kemudian isu bagaimana ekonomi harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Kondisi semacam ini saya kira harus kita perbaiki sama-sama. Bagaimana media juga mengambil porsi terhadap isu-isu selain itu, selain Habib Rizik gitu kan. Isu ini penting gitu, tapi kemudian ketika di blow up habis-habisan dan masing-masing meraup keuntungan dari isu ini, baik istana, kemudian pihak pengiklan ataupun media itu sendiri, saya kira ini kurang sehat. Dan media harusnya punya porsi yang lebih berimbang. Bagaimana isu-isu seperti keadilan sosial atau isu-isu yang sifatnya langsung bersinggungan dengan masyarakat bawah, ini yang seharusnya diangkat. Bagaimana kondisi masyarakat kita yang di era pandemi ini masih sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan, banyak pengangguran dan lain sebagainya. Sebenarnya ini yang perlu banyak ditangkap oleh media yang menjadi pemberitaan, bukan isu-isu yang heboh, yang soal heboh tapi substansinya agak kurang gitu kan. Saya kira itu yang harus dilakukan media untuk lebih proporsional lah, lebih berimbang dalam memberikan porsi kepada berita-berita yang terkait langsung dengan masyarakat bawah. Itu aja. Terima kasih. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.